bicarakan sama aku. Sus. Bagaimana kondisi anak saya, Sus? Maaf Pak, dokter masih memeriksanya. Tunggu penjelasan dari dokter saja ya. Tapi Sus, Maaf Pak, permisi. Kondisi pasien semakin menurun. Kita harus ambil tindakan. Kamu tolong siapkan ruang operasi. Saya harus menghubungi beberapa dokter terkait. Ya? Baik dok. Tiara, gua atas nama keluarga gua benar-benar minta maaf ya. Apalagi yang sempat yang lalu. Dan soal solusi yang gue tawarin sama lo waktu itu. Enggak, stop. Tawarin pertanyaan ini. Nyokap lo aja tadi mau gugurin kandungan gue, enggak? Gini loh Tiara, gue minta maaf nih. Gue bukannya bermaksud buat bela nyokap gue, bukan. Tapi apa yang dialami nyokap gue, mulai dari masalah Radit, terus sekarang masalah lu, gue ngerasa beban yang dipikul sama nyokap gue itu berat banget. Ya, tapi emangnya lo gak mikir apa? Jadi gue juga berat, enggak? Gue juga mikul beban yang berat sendiri, enggak? Iya Tiara, tapi sekarang coba deh lu berusaha untuk lebih tenang. Dan gue jamin masalah kayak gini gak akan terulang untuk yang kedua kali. Dan gue sendiri juga bersedia untuk menggantikan posisi Radit selama Radit seperti ini. Kenapa lo rela ngelakuin ini semua demi Radit? Gue ngelakuin ini semua demi lu, anak yang lo kandung, dan juga Radit nantinya. Karena gue yakin kalau Radit sadar, dia baik-baik aja, dia sehat, dia pasti akan ngelamar lo dan nikahin lo secepatnya. Karena dia cinta sama lo. Enggak. Jangankan terima tawaran lo. Untuk jadi sama Radit aja gue rasa udah gak mungkin lagi. Udah masih sulit banget. Lo tahu kenapa? Karena nyokap lo itu keterlaluan, gak? Nyokap lo itu udah mau membunuh bayi dalam kandungan gue. Nyokap lo kan juga seorang ibu. Ibu macam apa yang tega ngelakuin itu, enggak? Gue minta maaf Tiara. Bahkan maaf lo aja nggak bisa gue maafin, nggak? Kalau terjadi sesuatu sama anak gue. Gue ngerti Tiara kenapa lo marah banget sama nyokap gue. Gue udah pernah bikin kesalahan, nggak? Gue udah pernah bikin dosa. Dan sekarang gue nggak mau bikin kesalahan lagi. Merelakan anak ini pergi dari hidup gue. Gue nggak mau. Gue ngerti Tiara, kenapa lo nggak yakin dengan niat itu. Nggak mudah untuk terima gue sebagai pengganti Radit. Dan apalagi nantinya, lo juga harus terus berbenturan dengan gue. Tapi kondisi perut lo gimana sekarang? Baik-baik aja kan? Sayang, Mama akan jagain kamu. Mama janji, gak akan ada yang bisa lukain kamu.
tadi telepon Tiara ya, Bu. Sorry, tadi handphone Tiara di silent, Bu, jadi nggak dengar. Kamu pulang jam berapa? Ini Tiara udah di jalan pulang, dianterin sama Rangga. Rangga. Bukan Nak Radit. Enggak, Bu, Tiara dianterin sama Rangga. Ibu mau dibeliin makanan, Bu. Sebaiknya nanti saja aku bilang kalau mamanya Radit tadi datang ke sini. Enggak, Ibu cuma pingin kamu secepatnya nyampe di rumah. Salam ya buat Narangga. Iya, Bu. Enggak, nyokap gue titip salam buat lo. Salam balik ya. Gue bingung deh, enggak. Nyokap gue kayak khawatir banget sama keadaan gue dan nungguin gue banget di rumah. Nyokap lu tahu tentang kondisi Radit? Belum, enggak. Gue belum sempet kasih tahu. Karena semuanya terasa cepet banget buat gue, enggak. Mulai dari gue lulus, terus gue tahu gue hamil. Radit kecelakaan. Belum lagi kemarin nyokap gue sempet atfal kan. Sabar ya Tiara. Insya Allah kita bisa selesaikan masalah ini satu persatu. Dit, ayo bangun, Dit. Aku butuh kamu saat ini, Dit. Yang aku butuhin itu kamu, bukan Rangga, Dit. Rara, pangeran lo dateng tuh. Iya. Jangan gini. Ya dong. Ya udah, kita duluan ya. Oke. Bye. Hai sayang. Kamu bukan ada meeting ya? Ngapain kamu kesini? Iya, aku datang ke sini dalam rangka cuci mata. Lihat dede-dede di kampus ini. Kan seger-seger. Gitu. Ya udah kalau gitu kamu keliling aja deh. Ngapain juga samperin aku? Kok kamu care banget? Siapa juga yang nyamperin kamu? Bukan ya? Yaudah, bye. Tunggu. Ternyata udah ketemu sama Deddy Gemes. Namanya Tiara. Dan aku kayak udah pakai kacamata kuda. Aku nggak bisa lihat kanan atau kiri. Oh, jadi aku udah gemes kamu? Iya, kan emang kamu gemesin. Gombal. Udah, kita pergi. Mana? Ya, makan gimana? Yaudah, yuk. Gimana Radit? Ma, Mama tenang dulu ya. Radit masih dalam pemeriksaan dokter. Kita hanya bisa nunggu di sini, Ma. Tadi si dokter bilang kalau ada pergerakan tangan dari Radit sedikit, tapi justru itu malah nggak bagus buat dia. Dan sekarang kondisinya malah semakin drop, Ma. Mudah-mudahan Radit kuat ya, Pak. Mama nggak usah panik dulu, Ma. Mama tenang dulu ya. Kita semua di sini juga mendoakan kau untuk kesembuhan Radit. Mama nggak akan bisa tenang, Pak. Mama nggak siap kalau ada apa-apa sama Radit. Iya. Radit kan dari kecil nggak pernah Pak sakit parah.